Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perbedaan politik dan pemerintahan antara negara Filipina dengan negara Thailand. Perkenalkan, nama saya RB Muhammad Akbar Dirasafin Putra, NPM 1804 10 10 134. Perkenalkan, nama saya Misana Yatus Syafa'ah, NPM 1804 10 10 143. Nama saya Marta Hilde Utabalian, NPM 1804 10 10 147. Nama saya Muhammad Aril Bastian, MPM 1804 10 10 152. Perkenalkan, nama saya Amir Sanur Fajri, NPM 155. Perkenalkan, nama saya Fariza Alim Anugrahani, NPM 1804 10 10 164. Yang pertama adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang dimana tiap-tiap komponen menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menjadi satu tatanan yang utuh. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterikatan satu sama lain yang pada pokoknya mempunyai satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Sistem pemerintahan suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus mempunyai suatu landasan yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Sistem politik adalah hubungan interaksi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemerintahan atau pengambilan kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Sistem politik berfungsi merumuskan serta menetapkan hal-hal yang ingin dicapai dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik dibuat berdasarkan dengan unsur-unsur yang berasal dari wilayah tersebut, seperti budaya, lingkungan, kondisi sosial, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan negara Filipina. Pada tanggal 24 Maret 1934, terjadi penandatanganan antara Amerika Serikat dengan Spanyol. Pada tanggal 14 Maret 1935, telah diratifikasi sebuah konstitusi yang merupakan duplikat dari konstitusi Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Juli 1946, Republik Filipina memperoleh pengakuan dari Amerika Serikat. Walaupun para pemimpin negeri itu telah memproklamasikan kemerdekaannya terlepas dari Spanyol pada tanggal 2 Juni 1898. Tahun 1973, pergantian dari Konstitusi 1935 yang beberapa kali mengalami perubahan dan pada akhirnya diganti dengan konstitusi baru. Menurut Konstitusi 1973, menetapkan beberapa lembaga negara yang memiliki peran dalam struktur pemerintah negara, yaitu Presiden, Kabinet atau Dewan Menteri, Majelis Nasional, dan Mahkamah Agung. Pada tahun 1987, Presiden ke-11 di Filipina, yaitu Corazon Aquino, membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk menetapkan konstitusi pada tahun 1987. Penetapan konstitusi tersebut dilakukan melalui referendum, dan hasil referendum tersebut keluar pada tanggal 3 Februari 1987 yang menunjukkan rakyat Filipina menerima konstitusi baru. Isi dari konstitusi tersebut diantaranya adalah membentuk Komisi Perwakilan Filipina yang dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif dengan sistem bicameral, dan yudikatif. Sistem pemerintahan sebelumnya adalah sistem pemerintahan parlemen yang diganti menjadi sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan Filipina adalah presidensial, di mana dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Tugas lembaga eksekutif yaitu mengelola dan menyelenggarakan undang-undang yang sesuai dengan batas-batas konstitusional. Lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden. Presiden bertugas sebagai kepala pemerintahan
dan bertindak sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata di Filipina. Sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata di Filipina, Presiden memiliki wewenang untuk menyatakan perang dan melindungi publik dari segala ancaman. Lembaga legislatif di Filipina terbentuk sejak tahun 1907. Pada tahun 1916, The Jones Law menata ulang legislatif dan menjadikan lembaga legislatif menjadi bikameral yang terdiri dari Senat dan House of Representatives. Lembaga legislatif memiliki tugas untuk merumuskan, memperbaharui, dan mencabut undang-undang melalui kekuasaan yang dipegang oleh Kongres Filipina. Lembaga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah dan yang terdiri dari hakim ketua dan 14 hakim anggota, dan semuanya itu ditunjuk oleh presiden. Yang kedua, lembaga yudikatif. Tugas dari lembaga tersebut untuk melakukan peninjauan dan pengujian terhadap deklarasi dan juga perjanjian internasional, hukum, keputusan presiden agar tidak bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi Filipina. Dewan Legislatif Filipina memiliki 2 kamar, yaitu Kongres terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan. Anggota keduanya dipilih melalui pemilu. Badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Karena sistem pemerintahan Filipina menganut sistem pemerintahan presidensial, maka pemerintahan ini dipegang oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun dan memilih dan mengepalai kabinet. Saya akan menjelaskan tentang sistem politik negara Filipina. Politik Filipina berbentuk sistem presidensil, di mana presiden dipilih melalui pemilu presiden Filipina dan legislatif. Dipilih secara terpisah melalui pemilu legislatif Filipina. Eksekutif dipimpin oleh presiden yang berperan sebagai kepala pemerintah dan kepala negara bersama dengan Dewan Menteri. Parlementer berbentuk bikameral dengan majelis tinggi yang berupa senat yang dipilih dalam pemilihan umum di seluruh negeri Filipina yang dapat mengesahkan konstitusi dan majelis rendah yang berupa Dewan Perwakilan. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Thailand. Sistem pemerintah negara Thailand yaitu dalam berbentuk sistem parlementer. Bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional. Sang raja mempunyai sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi, namun merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambing jati diri dan persatuan. Raja yang memerintah saat ini dihormati dengan besar dan dianggap sebagai pemimpin dari segi moral, suatu hal yang telah dimanfaatkan pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan krisis politik. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dilantik sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Sistem politik negara Thailand. Politik di negara Thailand juga menerapkan politik multipartai, di mana pada masa pemilihannya terdapat ada 377 atau lebih kursi dari 500 kota yang ada dan nantinya itu akan diperebutkan pada majelis rendah. Pada kondisi inilah yang akan memecahkan rekor dalam pemerintahan satu partai untuk pertama kali di negara Gajah Putih tersebut. Walaupun begitu, negara Thailand ini adalah salah satu negara yang menganut trias politik yang mana memiliki pembagian wewenang yang sangat jelas. Di antaranya ada lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Pelaksanaannya sendiri melalui sistem kabinet legislatif merupakan fungsi yang melalui tahap sistem parlemen. Sedangkan fungsi yudikatif ini sendiri melalui tahap
peradilan. Bentuk pemerintahan yang kerajaan ini memiliki sebuah pengadilan independen atau sendiri yang berasal dari legislatif dan juga eksekutif. Sehingga raja berhak untuk memeringati pemerintah apabila menyimpan dan tugas yang diberikan oleh negara. Kantor Perdana Menteri juga memiliki tugas untuk menjalankan sebuah pemerintahan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon sekiranya dimaafkan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.